Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang Paskah. Ya, kita ketahui bersama bahwa Paskah merupakan perayaan memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa pada waktu perayaan Jumat Agung kita memperingati kematian Kristus di kayu salib, di mana dia rela mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pengorbanan Yesus itu adalah penghapusan dosa dan keselamatan bagi umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang Paskah. Makna apa yang terkandung di dalam Paskah? Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Saya akan membaca ulang di dalam ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah merupakan tindakan Allah mengasihi manusia yang berdosa. Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan untuk keselamatan manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mau melakukan itu? Yesus mau melakukan itu karena kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah bukanlah sekedar perayaan gerejawi yang biasa dilakukan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Tuhan, mengenang kebangkitan Yesus, tetapi lebih dari itu saudaraku, kita melihat apa yang terkandung di dalam perayaan Paskah. Mari kita akan bersama-sama melihat makna kebangkitan Yesus Kristus bagi umat manusia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Ya, mungkin kalau kita melihat situasi dan keadaan seperti sekarang ini, kita tidak bisa berkata bahwa saya tidak takut, saya tidak gentar hadapi ini semua. Mungkin di dalam hati kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan. Oleh karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir sampai saat ini. Bagaimana kita bisa berkata bahwa saya sudah bebas dari segala-galanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan akan kebangkitan Yesus yang kita rayakan dengan Paskah ini, kita akan bersama-sama dikuatkan ketika kita melihat makna dalam perayaan Paskah. Yang pertama saudaraku, saya ingin mengatakan bagi kita, makna kebangkitan Yesus adalah bahwa inilah bukti Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Dia membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan nafas hidup bagi manusia. Dia yang melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Kita sendiri tahu di dalam cerita-cerita firman Tuhan, bagaimana Yesus
ketika dia dalam masa hidupnya, dia melakukan banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa. Dia banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Dia banyak sekali menolong orang. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kita bisa melihat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Inilah bukti dalam kebangkitan Yesus Kristus. Bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Maut tidak bisa membuat dia tidak melakukan yang sesuatu. Kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus menang melawan maut. Sehingga apa yang terjadi? Yesus hidup. Dia hidup bagi saudara dan saya. Dia tidak mati untuk selamanya, tapi dia melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus membuat kita sadar kembali bahwa kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong saudara dan saya ketika menghadapi segala persoalan-persoalan hidup. Terlebih lagi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita melihat Allah kita yang berkuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya di dalam dunia ini. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita harapkan di dalam kehidupan di dalam dunia ini? Yesus adalah satu-satunya Allah kita yang berkuasa. Dialah yang sanggup akan menolong kita. Dia sanggup akan membereskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peganglah, sembahlah Allah kita yang berkuasa. Yesus sudah bangkit untuk kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah bukti janji Tuhan digenapi bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Saya akan mulai di dalam ayat yang ke-5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa penyaliban, Yesus sendiri sudah pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus diserahkan kepada orang berdosa dan akan disalibkan bahkan sampai mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu terjadi, saudaraku. Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa inilah janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan umat manusia. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan selalu menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika dia berjanji, ketika dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia berkata demikian, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi keletihan, kelesuan di dalam kehidupan ini, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi kita kelegaan. Itulah janjinya di dalam firman-Nya. Dia berjanji akan menolong kita, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia berjanji akan menyertai kita, dan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah ini kita dapat melihat bahwa janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan manusia. Dia yang berjanji tidak akan pernah mengingkarinya. Berbeda dengan manusia, saudara. Manusia seringkali berjanji, tetapi seringkali juga lupa dengan janjinya. Mari datang kepada Tuhan
sembahlah Tuhan yang selalu menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Apa persoalan hidup kita saat ini? Datanglah kepada Tuhan, Dia berjanji memberikan kelegaan bagi kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna Paskah bagi kehidupan orang percaya dalam masa ini? Yang ketiga adalah bahwa Paskah merupakan pengharapan baru bagi manusia. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3:16 Dia berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membawa kita kepada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal yang dimaksud adalah surga. Semua orang menginginkan surga. Mengapa? Karena di surga nanti kita tidak akan menemui penderitaan, kita tidak akan mengalami kesedihan. Kita akan lepas dari segala penderitaan yang kita alami selama di dalam dunia ini. Tentunya semua orang mau untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan bagaimanakah kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Lewat Yesus Kristus. Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku melalui aku." Karena itu saudaraku, Yesus adalah kunci kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus membawakan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal, hidup yang bahagia, hidup di mana kita hidup tidak akan ada lagi penderitaan. Kita akan dibebaskan dari segala penderitaan dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah membawa kita kepada suatu pengharapan baru, bahwa jaminan untuk kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah dapat kita renungkan bersama tentang perayaan Paskah. Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi lebih dari itu. Mari kita kembali lagi melihat kehidupan kita. Bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan selama ini? Apakah yang kurang dari hidup kita untuk kita lakukan bersama dengan Tuhan? Mari kita menjalin komunikasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Mari kita kembalikan lagi hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sering-sering untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, lewat persekutuan, lewat doa kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan karyanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan hidup kita saat ini, Yesus adalah jaminan di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia menepati janjinya di dalam kehidupan kita, dan Dia memberi pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini memberkati kita dan menolong kita untuk dapat menjalani hari-hari kita. Sampai jumpa, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.